Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Masyarakat Angkatan 6. Nama Tondi Bilal Silalahi, SCB 4844, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Badan Layanan Umum. Nah, pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian apa itu BLU, kemudian pembentukan Badan Layanan Umum, setelah itu standar dan tarif layanan umum, dan terakhir akan membahas tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pengertian BLU. Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kementerian atau negara, lembaga non-kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua oleh kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai pembentuk agen sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya kuasi publikus, namun pembentukan agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa atau jasa dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, administratif yang dirinci sebagai berikut. Persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum. Kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, persyaratan teknis terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Persyaratan administrasi terpenuhi apabila pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan Layanan Umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan, kedua dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan ketika Badan Layanan Umum bersangkutan sudah tidak terpenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian, standar dan tarif layanan umum Badan Layanan Umum. Standar yang biasa digunakan oleh Badan Layanan Umum adalah standar pelayanan minimum atau SPM.
SPM memiliki tujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan Badan Layanan Umum semestinya memenuhi persyaratan SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur dan dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu. Selain itu, dalam menerapkan tarif layanan BLU juga menerapkan besaran tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Namun dalam penerapan tarif layanan terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Kedua, daya beli masyarakat. Tiga, asas keadilan dan kepatuhan. Empat, kompetensi yang sehat. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan terdiri dari satu, perencanaan dan penganggaran. Adanya penyusunan anggaran tahunan dengan membuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum tahunan berjalan. Yang kedua, asumsi makro dan mikro. Yang ketiga, keempat, analisis perkiraan biaya output dan agregat. Kelima, perkiraan harga. Yang keenam, anggaran. Dan ketujuh, prognosa dari laporan keuangan. Dokumen dan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini harus dilakukan dokumen agar nantinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketiga, pendapatan dan belanja. Didapatkan dari pertama, bersumber dari anggaran negara. Yang kedua, bersumber atau diperoleh dari jasa layanan. Yang ketiga, hibah tidak terikat dan terikat. Yang keempat, hasil kerjasama dengan pihak lain. Kelima, yaitu hasil usaha lainnya. Berpendapat tersebut akan dilaporkan. Apa saja sih berpendapat yang dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak, yaitu sebagai pertama, pendapatan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, hibah terikat dan tidak terikat dan diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Yang ketiga, hasil kerjasama dari pihak lain. Atau keempat, dari usaha lainnya. Kas, piutang, dan utang. Penyelenggaraan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, melakukan pemungutan terhadap pendapat dan juga tagihan. Yang ketiga, menyimpankan dan mengelola rekening bank. Yang keempat, melakukan pembayaran. Yang kelima, mendapatkan sumber dana untuk menutup diri jangka pendek. Dan yang terakhir, memanfaatkan surplus jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dalam piutang penagihan juga dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat. Selain itu juga dapat memiliki hutang tapi dengan hak menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali yang ditetapkan lain oleh undang-undang selanjutnya. Kelima, pengelolaan barang. Dalam melakukan pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk melakukan pengelolaan barang inventaris milik Badan Layanan. Dalam melakukan pengelolaan selanjutnya, melakukan pengelolaan barang inventaris dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, barang inventaris tersebut dapat dijual dan dipertukarkan dan juga dihibahkan. Penyelesaian kerugian. Kerugian dalam melakukan penyelesaian kerugian tersebut, hukum yang digunakan ialah hukum keuangan negara. Selain itu, dalam BLU dapat dikelola dengan cara pengembalian kerugian negara di dalam peradilan maupun di luar peradilan, akuntansi laporan, dan pertanggungjawaban keuangan. BLU menerapkan sistem akuntansi yang mengacu terhadap standar akuntansi dan laporan BLU menggunakan laporan keuangan sebagai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan akan diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. 7. Laporan keuangan. BLU menerapkan sistem akuntansi yang mengacu terhadap standar akuntansi dan pelaporan BLU menggunakan laporan keuangan sebagaimana dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan akan diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. 8. Akuntabilitas kerja. Operasional kinerja BLU harus ditingkatkan dan menjadi tanggung jawab dari BLU sebelumnya. Surplus dan defisit diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan suatu periode anggaran, tidak selalu mengalami surplus. Ketika melakukan defisit, BLU dapat melakukan pengajuan pembiayaan dalam tahunan anggaran berikutnya. Tata kelola BLU.
Yang pertama, kelembagaan. Lembaga harus mengalami perubahan berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Pejabat pengelola BLU terdiri dari pimpinan sebagai penanggung jawab umum operasional dan juga keuangan. Pejabat keuangan juga penanggung jawab dari keuangan. Dan ketiga, pejabat teknis memiliki tanggung jawab pada bidang teknis. 3. Pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan teknis dan keuangan dapat dibentuk suatu dewan pengawas. Selain itu, didapat dua jenis pemeriksaan. Yang pertama, internal dan juga eksternal, di mana pemeriksaan internal terdiri dari unit kerja badan layanan umum masing-masing. Yang kedua, pemeriksaan eksternal di mana dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir, remunerisasi. Remunerisasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus, intensif atas prestasi, pesangon, dan atau dana pensiun. Adapun prinsip-prinsip dari remunerisasi, yang pertama proporter, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kepatuhan. Sekian dari video penjelasan tentang Badan Layanan Umum. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.